Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 12 TKJ 4. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah Lemah Abang atau disebut juga Sekolah Doski. Di tutorial kali ini saya ingin membahas tentang rancangan bangun jaringan yang berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Tugas teknologi layanan jaringan. Yang terhormat, selaku guru pengampu, Bapak Azhar Al-Afghani, Sarjana Komunikasi. Tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Let's go! Alat-alat yang akan digunakan yaitu PC, kabelan, mikrotik yang sudah ada VLAN-nya, dan mikrotik biasa. Pertama, kita sambungkan kabel internet atau ISP ke port 1. Lalu dari kabel PC, sambungkan ke port 5 kalau nggak ada port 4. Setelah itu kita lanjut ke konfigurasinya. Pertama-tama mari kita buka aplikasi Winbox. Lalu di halaman ini kita klik refresh sampai muncul IP-nya. IP-nya sudah muncul, langsung klik IP, lalu klik connect. Lalu tunggu beberapa saat. Halaman ini kita langsung klik interface, lalu klik bagian Ether satunya. Di bagian general ketik Ether 1 strip ISP, setelah itu langsung klik OK. Klik yang warna kuning yang di atas yaitu format komentar, ketik internet supaya lebih jelasinya lagi kalau bahwasanya ini internet. Lalu klik OK. Setelah itu klik Ether 2, lalu klik tambah. Setelah itu klik VLAN. Setelah itu di bagian general dan di bagian namanya ketik VLAN 1 strip siswa dan VLAN ID-nya 10. Setelah itu interface-nya Ether 2, klik OK. Klik OK. Masih sama kayak tadi, klik tambah. Lalu ketik guru, VLAN ID-nya diganti dengan 20, diganti 20. Interface-nya masih sama Ether 2. Lalu klik OK. Setelah itu kita langsung klik format komentar yang warna kuning di atas. Klik VLAN 10 dan VLAN 20 lalu OK. Setelah itu klik IP DHCP client lalu tambah. Setelah tambah, interface-nya kita pilih Ether 1 lalu klik OK. Klik IP, pilih address, klik tambah, lalu ketik 192.168.40.1/24. Interface-nya kita pilih VLAN 1 strip siswa, lalu ketik OK. Lalu kita klik tambah, ketik 192.168.60.1/24. Lalu klik VLAN 2 guru, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih wireless, lalu klik security profile, lalu di bagian mode non-nya, lalu klik tambah. Setelah itu di bagian general namanya tugas 2. Bagian modenya diganti menjadi dynamis. Di bagian WPA-nya, WPA-SK-nya, dua-duanya di checklistin. Lalu di bagian yang merah ini, masukkan passwordnya 1-8. Di bawahnya juga sama, passwordnya 1-8. Setelah itu, klik OK. Lalu klik Wi-Fi interface. Lalu klik bagian VLAN-nya, klik checklist. Setelah itu klik VLAN. Di bagian wireless, modenya diganti menjadi AP Bridge. SSID-nya saya mah ganti nama saya sendiri, yaitu Nabila. Setelah Anda mau, ataupun teman-teman mau SSID-nya apapun setelah kalian itu. Di bagian security profile, klik tugas 2, lalu klik OK. Klik IP, setelah itu klik DNS. Di bagian servernya ketik
8.8.8.8, lalu klik OK. Klik IP, setelah itu klik address, ketik 192.168.20.1/24. Interface-nya WLAN, lalu klik OK. Lalu klik IP, lanjut ke klik DHCP server, klik DHCP stub. Di bagian DHCP stubnya pilih VLAN 1, yaitu strip siswa ya. Lalu klik next lagi. Di bagian address ini kita ganti 2-nya menjadi 10 dan 254-nya diganti 50 ya. Lalu kita next, lalu ketik OK. IP stub lagi, di bagian DHCP stubnya pilih WLAN 2 guru, lalu klik next. Di bagian addressnya IP-nya diganti menjadi 2 diganti menjadi 10 dan 254 diganti 50, lalu klik next, lalu kita klik OK. Jangan panik dulu ya guys, kenapa ini masih merah? Karena kabelnya belum masukin ke port, jadi masih merah, belum terhubung. Jadi itu. Klik IP, lalu klik hotspot, klik bagian server, lanjut klik hotspot stub, klik next. Di bagian addressnya 2 diganti menjadi 10 dan 254 diganti 50, lalu next. Di bagian DNS name-nya kita ketik portal smk.ssh.id, lalu klik next, lalu klik OK. Lalu klik hotspot 1, lalu klik hotspot satunya, lalu addressnya diganti 1, lalu klik OK. Klik IP, lalu klik firewall, lalu setelah itu kita klik NAT, klik tambah. Di bagian general auto interface-nya pilih Ether 1 ISP, lalu klik action, lalu pilih masquerade, lalu klik OK. Klik file. Di bagian ini kita cari nama hotspot login HTML, lalu file tersebut dikeluarkan dulu ke desktop, putar gitu kan. Kenapa ada pilihan seperti ini? Karena ada aplikasi atau nama login yang sudah ada, jadi kita pilih yang di atas saja. Lalu kita klik Chrome tersebut atau loginnya, lalu klik kanan untuk mengedit, pilih edit notepad. Di bagian ini selamat datangnya diganti nama masing-masing, contohnya saya Nabilah, diganti nama saya Nabilah. Tekan CTRS. Setelah itu masukkan lagi file tersebut ke nama login HTML tersebut, lalu klik IP, klik hotspot, lalu klik user profile. Di bagian nama kita diganti capsec, lalu address poolnya diganti DHCP pool 1, readme-nya 512K, klik OK. Sama kayak tadi, namanya ketik guru, readme-nya 256K, lalu ketik OK. Sama kayak tadi juga, cuma ini diganti siswa dan readme-nya 128K, klik OK. Klik username, lalu tambah, namanya diganti capsec, namanya ganti capsec. Klik user, lalu tambah, ganti capsec, passwordnya 1 sampai 3, 1 2 3, profilnya capsec, klik OK. Sama kayak tadi, cuma namanya diganti, ketik guru, passwordnya 456 dan profilnya guru lagi.
Sama kayak tadi, namanya ketik siswa, passwordnya 789. Profilnya klik siswa, lalu oke. Oke, kita lanjut ke router 2 di bagian switch-nya. Mikrotik biasa, colokin dulu, setelah itu kabel LAN-nya masukin ke port 1, setelah itu kabel yang satunya masukin ke mikrotik yang sudah ada VLAN-nya atau yang terhubung VLAN-nya ke port 2. Bagian awal ini kita ketik bridge, lalu klik bridge lagi, setelah itu tambah, lalu klik OK. Klik port, lalu tambah, di bagian interface-nya Ether 1, lalu klik OK. Lalu klik tambah di bagian interface 2-nya, lalu klik OK juga. Terus masih sama, klik tambah di bagian interface-nya, pilih Ether 3, lalu klik OK. Lagi sama lagi, klik tambah di bagian interface-nya, pilih Ether 4, lalu OK. Lalu klik switch, lalu setelah itu klik VLAN dan klik tambah. Lalu VLAN ID-nya 10 dan portnya Ether 1, klik Ether 2, klik Ether 3, klik, lalu klik lagi tambah, lalu VLAN ID-nya 20, port 1, klik, dan port 4-nya klik. Setelah itu klik portnya, lalu klik Ether 1 di bagian VLAN modenya, pilih secure, lalu VLAN HDR-nya pilih ADD if miss, lalu klik OK. Lalu klik Ether 2 di bagian modenya, pilih secure, VLAN HDR-nya always strip, VLAN HDR-nya always, default VLAN-nya ID-nya 10, lalu klik OK. Lalu klik Ether 3, setelah itu pilih modenya secure dan VLAN HDR-nya always juga. Defaultnya masih sama 10, lalu klik OK. Klik Ether 4, modenya pilih secure, lalu klik VLAN, HDR-nya pilih always strip. Defaultnya 20, lalu klik OK. Lalu tekan Windows R. Di sini saya memilih di PC saja supaya tidak membuang waktu, tidak lewat HP. Lalu klik koneksi WiFi atas nama Nabila. Setelah itu masukkan passwordnya 1-8. Lalu klik next. Tunggu beberapa saat. Lalu di bagian Chrome ketik portal smk.ssh.id, lalu klik enter. Di sini kita sudah masuk ya di bagian WiFi tersebut. Setelah itu klik WiFi-nya, pilih status, klik detail. Di sini IP-nya sudah muncul 192.168.20.1/24. Lalu kita lagi ganti ke port 2, apakah IP-nya sesuai? Tunggu sebentar. Klik internet, klik status, lalu klik detail. IP-nya sudah muncul di bagian port 2. Lalu pindah lagi ke kabel LAN ke port 3. Klik internet, klik status, pilih lagi detail. Sudah benar IP-nya dan sudah muncul. IP-nya yang sudah muncul yaitu 192.168.60.1/24. Sekian tutorial dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.